Jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara berperan penting dalam menguasai wilayah udara Indonesia, khususnya saat ada kapal perang Amerika Serikat dan Jepang yang sedang menurunkan pasukan amfibi. Intinya, F-16 TNI AU berfungsi sebagai penjaga udara untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah ketika ada aktivitas militer besar di laut. Kalau bicara soal dunia aviasi militer, ada satu nama yang pasti bikin mata berbinar. F-16 Fighting Falcon. Jet tempur yang sudah puluhan tahun jadi tulang punggung langit Indonesia. Sekarang jangan salah, F-16 ini bukan barang baru kemarin sore. Dia sudah ada sejak tahun 1970-an. Bayangkan jet tempur ini usianya sudah lebih tua daripada banyak orang di ruangan ini. Tapi jangan salah kaprah, walaupun lahir dari era 70-an, F-16 terus dimodernisasi. Jadi ibaratnya jet ini seperti bapak-bapak yang rajin olahraga, minum vitamin, dan selalu update gaya rambut. Tetap bugar, tetap relevan. Lockheed Martin, pabrikannya dari Amerika Serikat, membuat F-16 sebagai jet tempur multi-role. Multi-role itu maksudnya serba bisa. Bisa duel di udara, bisa juga nge-backing serangan darat. Kalau dianalogikan, dia ini seperti teman sekolah yang bisa jago matematika, olahraga, plus main gitar. Lengkap. Indonesia masuk ke era F-16 lewat sebuah program yang punya nama keren, Bima Sena. Ada dua fase. Fase pertama disebut PIS Bima Sena 1 tahun 1989. Indonesia kedatangan 12 unit F-16 AB Blok 15. Dua unit pertama mendarat di Lanut Iswahyudi pada 11 Desember 1989. Itu momen bersejarah, karena sejak itu langit Indonesia punya penjaga yang benar-benar bisa diandalkan. Fase kedua, PIS Bima Sena 2 berlangsung 2011-2018. Kali ini kita dapat 24 unit F-16 CD Blok 25 yang kemudian di-upgrade ke standar Blok 52, jadi makin sangar. Kalau di total, kita punya 36 unit F-16 berbagai varian. Nah, biar tetap awet muda dan gak kalah sama jet tempur generasi terbaru, ada program modernisasi bernama Falcon Star EMLU. Nah, kalau dengar kata upgrade, jangan bayangkan cuma ganti skin game kayak di game online. Upgrade ini serius, mulai dari struktur pesawat diperkuat biar bisa terbang sampai 8.000 jam, avionik ditingkatkan, persenjataan otomatis lebih canggih, sampai combat effectiveness yang jauh lebih tinggi. Intinya, F-16 kita sekarang lebih awet, lebih pintar, dan lebih mematikan. Lucunya, upgrade ini nggak cuma bikin pesawatnya makin hebat, tapi juga bikin teknisi TNI AAU ikut naik level. Karena seluruh proses IMLU dikerjakan mandiri di Skuadron Teknik 042 Lanut Iswahyudi. Jadi teknisi kita sekarang nggak cuma bisa servis ringan, tapi sampai tingkat berat, bahkan level pabrik. Bayangkan, ini seperti dari bengkel pinggir jalan langsung naik kelas jadi bengkel resmi internasional. Lalu apa buktinya F-16 kita tetap relevan? Nah, lihat saja Super Garuda Shield 2025. Dalam latihan gabungan multinasional ini, F-16 TNI AAU turun tangan langsung kawal operasi amfibi di Dabo Singkap. Tugasnya jelas, melaksanakan close air support. Ibarat pasukan pembuka jalan, F-16 menghantam target darat biar pasukan marinir bisa mendarat dengan aman. Dan jangan salah, F-16 kita ini terbang bareng dengan F-35 milik Australia, Boeing 730 Intai Maritim TNI AAU, plus P-8 Poseidon US Navy. Kalau dengar deretan nama alutsista itu, kita bisa bilang, wah, ini Avengers Assemble-nya dunia militer. Begitu superioritas udara tercapai, barulah kapal-kapal perang bisa turunkan pasukan dengan aman. Ada KRI John Lee, KRI Makassar, USS John Finn dari US Navy, sampai JS Osumi dari Jepang. Semua ini menunjukkan bahwa operasi amfibi hanya bisa sukses kalau langit benar-benar dikuasai dulu. Dan di situ, F-16 Indonesia jadi aktor kunci. Kalau kita lihat lebih jauh,
Keberadaan F-16 di TNI AU ini bukan cuma sekadar punya pesawat tempur, tapi bagian dari strategi pertahanan yang berlapis. Ibaratnya, F-16 itu bukan sekadar pemain di lapangan, tapi juga kapten tim yang mengatur jalannya permainan di udara. Sekarang, dunia aviasi militer sedang sibuk ngomongin soal jet tempur generasi kelima, kayak F-35, Su-57, atau KF-21 yang bahkan Indonesia ikut serta dalam proyeknya. Tapi menariknya, meskipun banyak jet-jet baru bermunculan, F-16 ini tetap dipertahankan oleh banyak negara. Kenapa? Karena dia sudah terbukti tangguh, fleksibel, dan yang paling penting, biaya operasionalnya lebih ramah dibanding jet generasi terbaru. Kalau dianalogikan, F-16 itu seperti mobil Toyota Kijang. Nggak mewah-mewah amat, tapi bandel, bisa dipakai di segala medan dan tetap jadi andalan keluarga besar. Indonesia sendiri menempatkan F-16 dalam posisi yang sangat strategis. Selama program modernisasi terus dijalankan, F-16 kita bisa tetap relevan hingga beberapa dekade ke depan. Apalagi dengan program Falcon Star IMLU tadi, kemampuan avionik, radar, dan persenjataan F-16 kita bisa menyaingi standar jet generasi 4,5. Jadi, walaupun bukan anak muda generasi 5, si Falcon ini tetap awet muda, kayak artis senior yang kalau tampil masih bikin kagum. Dan jangan lupa, bicara soal latihan gabungan kayak Super Garuda Shield itu bukan hal kecil. Bayangkan, Indonesia bisa mengoperasikan F-16 berdampingan dengan F-35 Australia, kapal induk Amerika, dan kapal serbu amfibi Jepang. Itu artinya, F-16 kita diakui dan dipercaya dalam formasi tempur gabungan. Kalau ibarat main bola, F-16 Indonesia itu nggak cuma ikut sparring lawan klub kampung, tapi langsung satu tim sama pemain kelas dunia, alias The GOAT. Lebih menarik lagi, peran F-16 tidak hanya di latihan. Dalam misi nyata menjaga kedaulatan udara, Falcon ini juga sering melakukan intercept atau menghadang pesawat asing yang masuk tanpa izin. Jadi kalau ada pesawat yang coba-coba main nyelonong ke wilayah udara kita, F-16 siap melesat dengan kecepatan supersonik untuk memberi salam peringatan. Dan percaya deh, kalau F-16 sudah terbang mendekat, itu bukan lagi level halo-halo, tapi sudah sinyal serius. Selain itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Keberadaan F-16 juga jadi sekolah lapangan terbaik bagi para pilot muda TNI AU. Bayangkan, para penerbang tempur kita berlatih dengan pesawat yang sudah battle-proven di berbagai konflik dunia. Pengalaman itu nggak ternilai harganya. Jadi, setiap kali ada pilot muda duduk di kokpit F-16, itu ibarat mereka bukan cuma belajar terbang, tapi juga mewarisi tradisi panjang pertahanan udara Indonesia. Kalau kita bicara F-16, rasanya tidak lengkap tanpa membahas para kesatria langit yang ada di balik kemudi jet ini, para pilot TNI AU. Mereka inilah yang menjadi ruh dari setiap misi. Pesawat secanggih apapun, tanpa pilot yang terlatih, ia hanya akan jadi besi terbang. Menjadi pilot F-16 itu bukan perkara mudah. Bayangkan, mereka harus melewati seleksi yang sangat ketat, dari kesehatan, psikologi, hingga kemampuan akademik. Tubuh mereka harus sanggup menahan tekanan gravitas yang tinggi, karena dalam manuver tempur, pilot F-16 bisa merasakan tarikan hingga 9G. Itu artinya, berat tubuh mereka bisa terasa 9 kali lipat. Jadi kalau berat badannya 70 kg, pas manuver bisa terasa kayak ditimpa beban lebih dari 600 kg. Makanya, pilot F-16 itu bisa dibilang sekaligus atlet, harus rajin olahraga, latihan pernafasan, dan punya stamina luar biasa. Tidak hanya fisik, mental pun harus baja. Saat terbang, seorang pilot dituntut mengambil keputusan dalam hitungan detik. Salah sedikit, taruhannya nyawa. Dan uniknya, meski di udara mereka terbang sendirian di dalam kokpit, tapi sesungguhnya mereka adalah bagian dari satu tim besar. Setiap misi tempur selalu melibatkan koordinasi erat antara pilot, ground crew, teknisi, hingga komando operasi. Jadi bisa dibilang, F-16 itu bukan hanya tentang pesawat dan pilotnya, tapi sebuah ekosistem pertahanan udara yang bekerja rapi seperti orkestra. Bahkan ada cerita menarik dari para pilot, bagaimana setiap kali mereka duduk di kursi kokpit F-16, selalu ada rasa campur aduk, bangga, gugup, tapi juga penuh tanggung jawab. Bayangkan, sekali mesin jet itu dinyalakan, mereka sedang membawa simbol kedaulatan negara. Suara mesin F-16 yang meraung di landasan itu bukan hanya deru mesin biasa, tapi semacam pesan keras kepada siapapun bahwa langit Indonesia dijaga ketat.
Dan jangan lupakan teknisi. Banyak pilot yang bilang mereka bisa percaya diri terbang karena tahu ada puluhan pasang tangan terampil yang sudah memastikan pesawat dalam kondisi terbaik. Para teknisi ini bekerja detail, dari bau terkecil hingga sistem avionik tercanggih. Bahkan seringkali para teknisi bekerja larut malam hanya untuk memastikan esok pagi F-16 bisa kembali mengudara dengan aman. Kehadiran F-16 juga punya sisi emosional tersendiri bagi publik. Setiap kali ada atraksi udara di acara nasional, seperti HUT TNI atau event internasional, suara gemuruh F-16 yang melintas di atas kepala selalu bikin merinding. Bagi sebagian orang, itu jadi pengingat bahwa negara ini punya garda terdepan yang siap siaga kapan saja. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.